Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Terus tadi pas ke sekolah, Milda diantar sama siapa? Tadi yang pas saya mau ke sekolah, saya diantar sama mamaku, Bu. Oh, diantar sama mama. Iya, Bu. Bagaimana kabar mama? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalau Milda sehat? Sehat. Syukurlah. Tadi di sekolah Milda belajar apa? Tadi di sekolah Nilda belajar bahasa Indonesia dan matematika, Bu. Oh, jadi di antara dua pelajaran itu, mana yang Milda paling suka? Yang paling Nilda suka itu bahasa Indonesia. Kenapa Milda suka pelajaran bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesianya banyak cerita. Oh, jadi Milda suka membaca cerita. Iya, Bu. Milda, terima kasih ya sudah mau datang hari ini. Iya, Bu. Jadi di sini Nilda tidak perlu takut atau khawatir untuk bercerita karena di sini ibu akan mendengarkan cerita Nilda. Iya, Bu. Kalau begitu, bagaimana keadaan Nilda akhir-akhir ini di sekolah? Baik, Bu. Baik? Iya. Sepertinya ada yang sedang Nilda pikirkan. Kalau Nilda berkenan, boleh Nilda ceritakan? Bu. Saya sering diejek-ejek sama teman saya. Awalnya itu, Bu, satu dua orang Ji yang ejek-ejek Kak, tapi lama kelamaan yang lainnya itu ikut-ikutan nih dua ejek-ejek Kak sambil ketawa-ketawa. Biasanya teman Nilda mengatakan apa? Biasanya nah bilangnya Kak empat mata. Terus nah cobi-cobi juga kacamataku nah bilangnya tebal sambil ketawa-ketawa. Jadi mereka mengajak Nilda karena memakai kacamata. Iya. Waktu mereka melakukan itu, apa yang Nilda rasakan? Sedih Ibu. Sedih, selain sedih, Malu Kak juga. malu. Karena kalau na ejek Kak keras-keras sih suaranya. Terus na dengari juga temanku. Jadi ikut-ikutan yang lain baru na ketahui mak juga yang lain. Oh, jadi Nilda merasa malu karena banyak teman Nilda yang melihat dan mendengarnya. Pasti rasanya tidak nyaman ya. Iya Bu. Biasanya setelah itu, apa yang Nilda lakukan? Biasanya eh, pergi Kak Bu. Menjauh. Atau kalau tidak waktu istirahat itu menyendiri Kak. Oh, duduk sendiri. Iya Bu. Teman-temanku yang lain main nih bersama sedangkan saya tidak ikut. Oh, jadi Nilda memilih sendiri karena takut diajak. Iya Bu, takut Kak kalau ngejek Kak lagi. Saat sedang sendiri, apa yang Nilda pikirkan? Biasa berpikir Kak Bu, bilang mungkin memang perkataannya benar. Maksud Nilda? Mungkin memang benar kelihatan aneh Kak sama teman-temanku. Karena memakai kacamata. Iya Bu, kadang berpikir Kak, itu mungkin tidak ada temanku yang mau main dengan saya. Oh, jadi selama ini Nilda merasa sedih, malu, dan berpikir bahwa Nilda ini adalah anak yang aneh dan tidak ada yang mau berteman dengan Nilda. Iya Bu. Terima kasih ya Nilda. Ibu tahu untuk menceritakan hal-hal yang sedih itu tidak mudah, tapi Nilda sudah cukup berani untuk bercerita. Iya Bu. Nilda, tadi Nilda sudah menceritakan tentang banyak kejadian yang terjadi pada Nilda. Nah, terkadang ketika kejadian itu terjadi itu dapat memunculkan pikiran, perasaan, dan reaksi pada tubuh. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja yang disebut worksheet dari dalam keluar. Di ini itu bertujuan supaya kita bisa memahami apa yang benar-benar terjadi pada diri kita. Iya Bu. Jadi cara mengerjakannya itu cukup mudah, di mana Nilda nanti akan menuliskan di sini apa yang Nilda pikirkan, apa yang Nilda rasakan, dan bagaimana reaksi tubuh Nilda.
Yang di sini itu diisi dengan sesuatu yang benar-benar terjadi pada Nilda. Coba lihat di bagian pikiran. Saat teman-teman Nilda mengejek Nilda, apa yang muncul di pikiran Nilda? Saya aneh. Baik, silakan ditulis. Ada lagi? Teman-teman saya tidak suka. Tidak ada yang ingin berteman dengan saya. Baik, sekarang bagian perasaan. Apa yang Nilda rasakan? Sedih, malu, kesal Kak juga. Bagus sekali. Sekarang bagian tubuh. Apa yang tubuh Nilda rasakan? Biasa sakit perut Bu. Terus ada lagi? Kadang muka juga menangis. Dan badan saya juga biasa lemas. Nah, coba kita lihat saat Nilda berpikir bahwa saya aneh itu akan memunculkan perasaan sedih, malu, dan kesal, dan akan juga memunculkan reaksi pada tubuh seperti sakit perut, terus juga lemas. Jadi, di sini kita bisa tahu bahwa ketika pikiran kita itu memikirkan sesuatu akan mempengaruhi perasaan kita dan juga tubuh kita. Menurut Nilda, bagian mana yang paling mengganggu? Pikirannya Bu. Pikirannya? Iya Bu, kadang merasa Kak. Kalau semisal berpikir ku ingat pasti sedih Kak lagi kalau ku ingat Oh, berarti Nilda sudah paham ya. Itu merupakan pengalaman yang bagus. Iya Bu. Hari ini Nilda sudah luar biasa karena sudah mau dan berani untuk bercerita dan sudah mampu untuk memahami apa yang terjadi pada diri Nilda. Jadi di pertemuan berikutnya itu kita akan melihat bahwa apakah pikiran Nilda ini benar atau tidak. Terus apakah Nilda bersedia untuk datang lagi minggu depan? Bersedia Bu. Baiklah, terima kasih ya sudah datang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, senang bertemu lagi dengan Nilda. Dan apakah Nilda masih ingat pertemuan kita kemarin? Masih ingat Bu. Jadi kita kemarin itu sempat bercerita tentang pengalaman Nilda yang terjadi dan melihat tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan respon tubuh Nilda pada saat kejadian itu. Jadi apakah Nilda sempat memikirkan hal yang kita bahas kemarin? Iya Bu, kadang kalau semisal diejek lagi pasti ku ingat sih. Oh ya, berarti itu sudah bagus ya karena Ninda sudah mampu memahami tentang apa yang terjadi di dalam diri Ninda. Oke, jadi hari ini itu Ibu ada worksheet atau lembar kerja lagi yang bernama pembawa berita harian. Pembawa berita? Ninda pernah melihat berita di TV dan apakah Ninda langsung percaya berita itu? Tidak Bu. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu apakah berita itu benar atau tidak. Betul sekali. Jadi terkadang itu ada berita yang dibesar-besarkan dan ada juga yang belum lengkap. Nah, hari ini kita akan menjadi wartawan dan kita akan melihat berita yang ada pada diri kita. Nah, coba kita lihat pada bagian pertama ini. Di sini tertulis, hari ini titik-titik melakukan kejahatan terburuk dalam sejarah. Ini hanya contoh cara membuat berita heboh dan besar. Nah, sekarang coba pikirkan, kalau pikiran sedih Nilda dijadikan berita utama, kira-kira tentang apa? Tentang saya aneh Bu. Berita bisa diceritakan lebih lanjut? Karena saya memakai kacamata. Terus teman-teman saya juga sering ejek Kak. Jadi kadang saya merasa berbeda. Oh, baik, silahkan kalau begitu kita tuliskan. Hari ini Nilda melakukan. Hari ini Nilda. Hari ini Nilda melakukan hal
melakukan kejahatan terburuk dalam sejarah. Ketika seisi dunia lainnya sedang tertidur, kota kecil Pittsburgh terperangah karena adanya berita bahwa Nilda adalah anak yang aneh dan tidak mempunyai teman. Berita bahwa Nilda adalah anak aneh yang tidak memiliki teman. Memiliki teman. Nah, sekarang kita lihat bagian berikutnya. Banyak orang berkata titik-titik. Nah, kalau ada wartawan yang mendukung berita tadi, kira-kira apa yang mereka katakan? Mereka bilang, saya pakai kacamata tebal. Nah, silakan ditulis. Terus apa lagi? Teman-teman sering memanggil saya empat mata. Terus apa lagi? Teman-teman saya suka menertawakan saya. Oke, baik. Jadi ini adalah alasan yang membuat berita tadi muncul ya. Iya, Bu. Sekarang kita lihat bagian berikutnya, yaitu namun demikian beberapa orang mengatakan titik-titik. Nah, kalau wartawan yang lain datang dan mencari informasi dari orang lain, siapa yang mungkin punya pendapat berbeda? Mama. Mama biasanya bilang apa? Mama bilang, saya anak yang baik. Terus siapa lagi? Ibu guru. Apa kata ibu guru? Ibu guru bilang, saya anak yang rajin. Terus siapa lagi? Sinta. Apa kata Sinta? Sinta bilang, saya anak yang pintar menggambar. Nah, sekarang coba lihat semua informasi yang sudah ditulis Nilda. Kira-kira siapa yang paling mengenal Nilda? Mama. Baik, kita tulis Mama. Kalau melihat apa yang Mama katakan, menurut Nilda, apa yang menjadi jelas? Kalau saya anak yang baik. Baik Nilda adalah anak yang baik. anak yang baik. Nah, sekarang kita sudah mendengar semua saksi. Ada yang mengatakan Nilda aneh, ada juga yang mengatakan Nilda anak baik, rajin dan pintar menggambar. Kalau Nilda menjadi editor koran, apakah berita utama tadi sudah sepenuhnya benar? Tidak, Bu. Kenapa? Karena masih ada orang yang suka sama saya. Sekali. Kalau begitu, apa kesimpulan berita yang lebih tepat? Saya memakai kacamata, tetapi saya bukan anak yang aneh. Saya masih punya orang-orang yang peduli sama saya. Nah, bagus sekali. Silakan ditulis. Hasilnya adalah berita bahwa Nilda adalah anaknya yang tidak mempunyai teman ternyata tidak sepenuhnya benar. Berita. Nah, setelah mengetahui itu, apa yang akan Nilda lakukan? Saya akan mengingat, Bu, bahwa masih ada di balik orang peduli sama saya. Dan saya tidak akan langsung percaya kalau saya ini anak yang aneh. Bagus sekali. Silakan ditulis. Saya akan mengingat bahwa masih ada orang yang menyayangi dan peduli kepada saya, serta tidak langsung percaya pada pikiran yang membuat saya sedih. Nah, setelah Nilda mengerjakan lembar kerja ini, apa yang Nilda pelajari? Kalau Nilda itu, Bu, tidak boleh langsung percaya bahwa pikiran saya selalu benar. Nah, betul sekali. Karena setiap berita itu kita perlu memeriksanya apakah berita itu benar atau tidak. Iya, Bu. Hari ini Nilda sudah berhasil menjadi wartawan yang hebat. Nilda berhasil memeriksa berita yang selama ini membuat Nilda sedih. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana melewati rintangan-rintangan yang membuat Nilda ini berhenti mencoba merasa tidak percaya diri. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Apa kabar hari ini?
senang bertemu lagi dengan Nilda. Dan apakah Nilda masih ingat pertemuan kita kemarin? Alhamdulillah Bu, masih ingat. Jadi kemarin itu kita menjadi wartawan untuk melihat berita utama yang ada pada diri Nilda. Nah, apa yang Nilda pelajari dari pertemuan kemarin? Kalau tidak semua yang saya pikirkan itu benar. Betul sekali. Setelah pertemuan kemarin, apakah ada kejadian di sekolah yang membuat Nilda sedih? Boleh diceritakan? Ada Bu. Masa kemarin ada lagi masih panggil Kak bilang, empat mata, empat mata, empat mata. Lalu apa yang Nilda lakukan? Awalnya Bu Tok sedih Kak. Tapi berpikir Kak bilang ternyata tidak semua orang bisa suka Kak. Bagaimana rasanya ketika mengingat itu? Sedikit lebih tenang Kak, saya rasa. Nah, bagus sekali. Berarti ini sudah menggunakan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, hari ini kita akan mengerjakan lembar kerja terakhir yang disebut lompati rintangan. Lompati rintangan. Apa itu lompati rintangan? Iya, kadang-kadang dalam hidup itu ada rintangan yang membuat kita berhenti. Misalnya rasa takut, rasa malu, ataupun pikiran yang membuat kita tidak percaya diri. Nah, hari ini kita akan mencari tahu apa yang bisa membantu Nilda untuk melewati rintangan-rintangan itu. Nah, coba kita lihat pada gambar-gambarnya ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada lorong gelap menuju taman, ada harimau yang bersahabat, ada pesawat terbang, ada mobil balap, ada kolam berisi keong, dan juga ada jembatan kecil yang di bawahnya ada ilat. Nah, menurut Nilda, gambar-gambar ini menggambarkan situasi yang menantang dan membuat kita ragu. Lalu pertanyaannya, siapa atau apa yang kamu butuhkan untuk membantu kamu mengubah pikiranmu? Kalau Nilda membayangkan harus berjalan melewati lorong gelap sendirian, apa yang Nilda butuhkan supaya berani? Mamaku Bu. Kenapa Mama? Karena kalau sama Mama Kak merasa aman. Terus, kalau Nilda harus bertemu harimau yang bersahabat, siapa yang membantu Nilda merasa tenang? Sinta. Kenapa Sinta? Karena Sinta adalah teman saya Bu. Baik. Nah, terus kalau Nilda harus melewati jembatan yang kecil yang menakutkan, apa yang membantu? Saya bisa mengingat kata-kata mamaku. Kata-kata yang seperti apa? Kalau saya anak yang baik. Bagus sekali. Silakan tuliskan itu. Nah, sekarang coba kita hubungkan dengan pengalaman Nilda di sekolah. Ketika teman mengejek Nilda, apa rintangan terbesar yang biasanya muncul? Saya merasa saya aneh. Oh, betul. Nah, ketika pikiran itu muncul lagi, siapa atau apa yang dapat membantu Nilda? Saya mengingat kata-kata mama. Bagus. Terus apa lagi? Saya mengingat kalau saya masih mempunyai teman yang bernama Sinta. Bagus sekali. Terus apa lagi? Saya mengingat kalau ibu guru saya juga bilang saya anak yang baik. Wah, hebat. Berarti sekarang Nilda sudah punya beberapa penolong untuk membantu melewati rintangan, ya. Kalau dibandingkan dengan pertemuan pertama, apa yang berbeda dari Nilda? Sekarang itu Bu, saya sudah tidak sedih lagi dan saya juga tidak langsung percaya bahwa saya ini anak yang aneh. Nah, bagus sekali. Itu merupakan perkembangan yang sangat baik. Nilda, hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena selama beberapa pertemuan ini Nilda sudah berani bercerita dan berusaha memahami diri. Ibu melihat Nilda adalah anak yang berani, meskipun merasa sedih, Nilda tetap mau datang, bercerita dan belajar. Itu adalah hal yang Terima kasih Ibu. ya, sama-sama. Kalau nanti suatu saat Nilda merasa sedih lagi, apa yang akan Nilda lakukan? Saya akan mengingat bahwa tidak semua pikiran saya itu benar. Terus saya juga mengingat orang-orang yang peduli kepada saya.
Bagus sekali. Ibu senang mendengarnya. Semoga Nilda selalu sehat dan semangat belajar ya. Terima kasih sudah bekerja sama dengan Ibu selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.